Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu ini di mana kami akan belajar dari firman Tuhan, sungguh-sungguh kami dimampukan bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati setiap hati yang sungguh disiapkan untuk pemberitaan ini. Tolong jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan di dalam nama Yesus. Firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dalam sukacita kita hari ini, saya rindu mengajak kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab terambil dari surat Galatia pasal 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Galatia pasal 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom buat kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan bicara tentang pertobatan. Bertobat. Mendahului khotbah ini saya ajak saudara untuk merenungkan kapan saudara bertobat. Kapan sesungguhnya saudara bertobat? Coba ingat kembali. Atau jangan sampai saudara sama sekali belum bertobat ini. Kapan sesungguhnya kita bertobat? Coba renungkan. Kalau ternyata kita menemukan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian kita bertobat, coba renungkan lagi sedikit. Apa yang kita buat setelah kita bertobat? Apa sih yang kita buat setelah kita bertobat? Renungkanlah kembali. Saudara-saudara, memang untuk pertobatan ini mesti dialami dulu baru kita memahami dengan baik. Tapi sebelum lebih jauh mari kita sepakat dulu, bertobat itu apa? Bertobat itu apakah menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan? Apakah itu saja yang dimaksud? Jawabannya tidak. Kalau bertobat itu hanya berkaitan dengan menahan diri untuk tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina dan lain sebagainya. Jangan-jangan pikiran kita menginginkan itu. Tapi kita lagi tahan diri untuk tidak melakukan itu. Banyak orang yang tidak mencuri bukan karena dia tidak mau mencuri. Mungkin saja dia mau tapi ya jangan-jangan karena tangkap dan lain sebagainya. Karena itu pertobatan itu sangat berkaitan dengan perubahan cara berpikir duluan. Berubah dulu cara berpikir. Saya mengucapkan hal ini di banyak tempat. Cara berpikir membentuk perilaku. Perilaku membentuk kebiasaan. Kebiasaan membentuk budaya. Budaya membentuk karakter. Sehingga cara berpikir yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan itulah yang mau diubah. Dan Roh Kudus menolong kita untuk melakukan itu. Jadi kita sepakat dulu itu. Nah, mari saudara-saudara, beberapa catatan dalam pembacaan hari ini menolong saya dan saudara supaya kita bisa untuk melihat kembali sejauh mana perjalanan pertobatan ini. Sejauh mana. Kita bisa ukur sampai sejauh mana persoalan kita di sekitar pertobatan dan apa-apa yang perlu kita perbaiki. Saudara-saudara, Paulus ketika bertobat, tempat pertama yang dia lakukan itu menarik. Sebentar kita akan melihat beberapa tempat yang disebutkan. Tempat pertama di mana dia ada dan melakukan sejumlah hal.
Yang pertama, saudara-saudara, Paulus tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelumnya. Dia baru saja bertobat ini. Tapi dia tidak pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem itu ada dua. Ada bait Allah di sana, tempat orang bersekutu di sana. Di situ juga ada rasul-rasul yang mendahului dia. Petrus dan teman-teman yang lain. Ketika bertobat dia tidak langsung ke sana. Saudara-saudara, memang kalau dia langsung ke sana, saya rasa ada persoalan nanti. Kenapa? Karena dia akan sangat menggebu-gebu menceritakan bagaimana dia bertobat. Yang saudara tahu kalau setelah menggebu-gebu menceritakan sesuatu itu bisa saja ada masalah di sana. Dan sebentar saudara lihat dulu masalahnya di mana. Tapi dia tidak langsung ke sana. Ini penting sekali saudara-saudara karena ada banyak orang ketika dia mengalami pertobatan atau sebuah pengalaman yang kira-kira seperti yang dialami oleh Paulus. Dia rindu cepat-cepat pergi berjumpa dengan banyak orang. Menyaksikan sesuatu, dia ingin bercerita lebih. Tidak ada yang salah di situ. Tapi ada sejumlah hal perlu dijaga. Supaya kemudian ketika kita menyatakan sesuatu itu memang betul-betul. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Lalu kalau dia tidak pergi ke Yerusalem, dia pergi ke mana? Pembacaan tadi menarik saudara-saudara. Dia pergi ke tanah Arab. Dia tidak pergi ke Yerusalem, tapi dia pergi ke tanah Arab. Pasti saudara bertanya, dia pergi ke tanah Arab untuk apa? Untuk apa dia pergi ke tanah Arab? Jawabannya adalah dia pergi untuk merenungkan diri. Merenung. Apa sih sesungguhnya yang terjadi dalam perjalanan ke Damsyik itu? Apa yang terjadi dengan saya? Apa sih maksud Tuhan? Mungkinkah saya akan bertahan di sini? Dia menjauhkan diri dari banyak orang dan dia mau ada di satu tempat. Dia merenungkan apa sih sesungguhnya yang terjadi. Sebuah perenungan. Saya kira ini penting sebagai langkah pertama dari sebuah pertobatan. Jangan buru-buru tampil di muka umum. Jangan buru-buru tampil di muka umum. Sebelum saudara merenungkan dalam-dalam sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Kalau belum merenungkan dalam-dalam perjumpaan pribadi dengan Tuhan dalam sebuah kejadian seperti Paulus, nanti sampai sana kita bisa buat salah itu. Renungkan ulang. Apa sih tujuan Tuhan dalam hidup kita? Apa tujuan Tuhan dalam panggilan ini? Renungkan ulang. Sebab jangan sampai nanti sampai ke Yerusalem, sampai ke tempat di mana banyak orang berkumpul, kita akan menyatakan apa yang menjadi tujuan kita. Apalagi kalau banyak orang makin mendengar kita. Merenung. Saudara mesti ada waktu untuk merenung kembali panggilan. Merenung kembali makna ketika saudara bertobat. Banyak orang terlalu sibuk dengan urusan pelayanan. Banyak orang sibuk dengan urusan memberi kesaksian. Sampai lupa untuk merenung. Dia kira dia lagi beraktivitas dengan baik karena dia pergi dan memberkati orang dengan kesaksiannya. Tapi dia lupa untuk merenung kembali. Lama-lama tujuan Tuhan itu bergeser kepada tujuannya. Jadi tempat pertama adalah tanah Arab. Dia pilih, dia pergi ke sana. Dia merenungkan sesuatu. Saya ingin mengatakan pada saudara, apakah memang kita yang sudah bertobat ini ada waktu untuk merenungkan kembali pertobatan itu? Atau justru sama sekali kita tidak pernah merenung? Ini menjadi penting saudara-saudara buat kita. Seorang yang percaya kepada Tuhan mesti ada waktu untuk membangun perenungan pribadi dan relasi pribadi dia dengan Tuhan terus menerus yang dia atur secara sadar. Bukan sekedar mengatur jadwal-jadwal pelayanan. Bukan sekedar mengatur jadwal-jadwal kunjungan. Tapi mesti merenung kembali perjumpaan dengan Tuhan. Itu tempat pertama. Lalu dari situ dia kemana? Dia pergi ke Damsyik. Dia pergi ke Damsyik. Saudara langsung tahu apa sih Damsyik itu. Damsyik itu adalah tujuan Paulus pergi ke sana waktu
waktu itu sebelum ditangkap oleh Tuhan untuk membinasakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di bagian pertama tadi, ketika kita bicara tentang Yerusalem, ada orang-orang percaya di sana, tetapi ada juga rasul-rasul yang mendahului. Rasul-rasul yang ada di sana itu, dan sebentar kita bicara pada bagian berikutnya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa Paulus sangat luar biasa sesungguhnya untuk ini. Mau berjumpa. Dia belum menahan diri untuk jangan berjumpa dulu dengan mereka. Jangan dulu. Dia harus merenungkan. Dia akan ketemu orang kalau dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tetapi ini orang-orang lain ini sudah lebih duluan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, para rasul itu. Itu bagian pertama. Tapi bagian kedua ketika bicara tentang Damsyik. Damsyik itu tempat di mana Paulus mau pergi dan membinasakan orang-orang percaya di sana. Sekarang dia akan pergi ke Damsyik. Saudara bayangkanlah sesuatu. Orang yang tadinya pergi ingin membunuh orang, sekarang dia datang untuk menjadi saksi. Dia datang untuk menjadi saksi. Satu hal yang luar biasa. Saya membayangkan ketika banyak orang belum tahu peristiwa ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Waktu dia sampai di sana orang-orang agak ragu-ragu. Orang-orang penuh kecurigaan. Jangan sampai ini madu yang dia mau kasih di depan tapi di belakang racun. Tapi dia datang. Dia pergi ke Damsyik. Sesuatu yang kuat dan luar biasa akan terjadi di sana. Karena orang yang tadinya datang ingin membawa pembantaian, penghancuran, penganiayaan. Bagi orang percaya, sekarang dia datang untuk menjadi saksi. Hal yang luar biasa toh. Memang Roh Kudus kalau mau bekerja itu luar biasa saudara. Kalau kita hubungkan yang dua saja tadi sudah menarik. Yang pertama adalah setelah dia ditangkap oleh Tuhan, dia merenung. Dan dalam perenungan itu kemudian, mari saya tetap harus pergi ke sana. Dia bukan menghindar dari tempat itu. Dia pergi ke sana. Saya membayangkan dia akan pergi dan mengatakan, tadinya saya mau ke sini untuk menghancurkan saudara-saudara. Tapi dalam perjalanan penghancuran itu, Tuhan menemukan saya. Saya diubahkan untuk menjadi saksi. Jadi saksi cukup. Dan itu yang paling Tuhan inginkan bagi kita. Saksi. Bukan pembela. Tadinya Paulus berdiri sebagai pembela Tuhan. Seolah-olah begitu Dia mau bunuh semua orang yang dianggap salah. Ini salah yang tidak sesuai dengan Tuhan pun mau. Dia pergi bawa pedang. Sekarang setelah perjumpaan dengan Tuhan dia tidak jadi pembela lagi. Dia jadi saksi. Betapa luar biasanya Tuhan itu. Yang mengubahkan seseorang. Dari masa lalu yang ingin menghancurkan. Kepada sebuah perjalanan masa kini menuju masa depan. Sebagai saksi. Saksi yang akan menceritakan tentang Tuhan. Bukan menceritakan tentang diri. Paulus mesti berhati-hati di sini ketika dia menjadi saksi. Jangan sampai dia pergi berbicara terlalu banyak. Orang lebih banyak kenal dia daripada kenal Tuhan. Banyak orang-orang yang memberi kesaksian lebih banyak cerita tentang dirinya dan bukan cerita tentang Tuhan. Dia akan mulai dari dulu yang tukang pencuri itu ini. Dulu yang tukang judi ini. Dulu. 2 jam kemudian baru dia bilang untung Tuhan mengerjakan ini. Lama-lama orang ingat dia dan lupa Tuhan. Sehingga berhati-hatilah untuk menyatakan sesuatu sebagai kesaksian. Sebab antara kesaksian dan cerita tinggi itu beda tipis. Antara kesombongan iman dengan kesaksian itu tipis. Saudara-saudara, lalu setelah dari Damsyik itu, Paulus pergi ke mana? 3 tahun kemudian baru dia pergi ke Yerusalem. Di Damsyik ketika dia bersaksi di sana. Dia betul-betul menyatakan diri sebagai pengikut Yesus Kristus di sana. Baru sekarang dia pergi ke Yerusalem. Apa sih sesungguhnya Yerusalem, saudara? Ada bait Allah di sana. Ada orang-orang yang dulu betul-betul sepaham dengan Paulus untuk membinasakan orang-orang percaya.
Paulus akan kembali berjumpa dengan mereka juga di sana dan pasti Paulus akan diberi banyak sekali pertanyaan. Mungkin mereka mencibir, mungkin mereka mengolok-olok, mungkin mereka akan membuli dia. Loh, kok tadinya yang kau bilang mau binasakan, kok sekarang kau pergi dan menjadi saksi. Beberapa orang pasti berusaha untuk berargumentasi dan meminta dia untuk merenungkan kembali. Coba ingat-ingat kembali Paulus, jangan sampai engkau salah jalan ini. Sehingga tadi saudara-saudara, dua hal. Pertama, ketika dia perenungan diri dan dia pergi menjadi saksi, mestinya itu sudah menjadi sesuatu yang menguatkan dia. Supaya ketika dia berjumpa dengan orang-orang yang coba berargumentasi sesuatu tentang pertobatannya, dia sudah cukup kuat. Dari perenungan. Dalam perenungan dia berjumpa kembali dengan Tuhan. Oh, ini yang Tuhan maksudkan. Kesaksian-kesaksian dia harus dibangun di atas kebenaran yang sejati sungguh-sungguh. Gitu. Dan sekarang dia akan pergi ke situ. Berjumpa dengan orang-orang yang mencibir dia. Orang-orang akan mengatakan hal-hal yang bertolak belakang dengan kehidupan dia yang sekarang. Saudara kira kalau saudara bertobat orang tidak bicara saudara? Jangan-jangan ketika saudara bertobat masih sejumlah orang bilang, paling nanti besok jatuh ulang. Iblis bisa mendakwa saudara untuk terus ada dalam dosa, untuk terus jatuh, terus dan terus. Bukan saja itu saudara, Paulus juga akan segera bertemu dengan rasul-rasul. Dia rindu bertemu dengan Kefas, Petrus. Tapi hanya ada Yakobus. Apa ini maksudnya? Memang ini sebuah kerinduan yang baik ini. Berjumpa dengan teman-teman sepelayanan. Saya ingin menyebutkan bahwa sebelum dia berdekatan, dia ditangkap oleh Tuhan Yesus, dia dekat dengan Tuhan. Para rasul itu sudah dekat dengan Tuhan, lebih duluan. Dalam kalimat lain saya ingin sebutkan bahwa Paulus itu hormat senior, betul itu. Dia baru jadi rasul, tapi teman-teman yang lain itu suruh rasul duluan. Dia datang kepada senior. Ini seperti di kampus, tapi beda Hormat senior, tapi teman-teman di kampus itu yang senior punya pasal itu mengerikan. Hanya 2 pasal tentang senior. Pertama, senior tidak pernah salah. Kedua, kalau bersalah tinjau kembali pasal pertama. Ini senior dan sudah lalu. Padahal CKP hanya mau goda yang adik-adik nona saja. Berjumpa dengan rasul-rasul. Paulus ini kurang apa sesungguhnya saudara? Dia murid dari Gamaliel. Dia orang Yahudi sejati. Bukan sekedar paham terhadap hukum-hukum Taurat, tapi dia melakukannya. Hanya saja dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sekarang dia menjadi percaya. Luar biasa kan? Tapi dia punya kerinduan untuk berjumpa dengan rasul-rasul itu. Mesti kita belajar dari Paulus ini saudara. Mesti kita belajar. Kenapa? Berjumpa dengan teman-teman sepelayanan itu bukan hal yang gampang. Sebab relasi para pelayan Tuhan itu kadang-kadang buruk sekali. Seringkali hubungan kita tidak mesra, tidak elok, tidak indah. Yang satu mencibir dengan yang lain. Yang satu berusaha menjatuhkan lain. Yang gereja satu menjatuhkan gereja yang lain. Tapi kisah ini sebuah kisah yang menarik. Paulus berjumpa dengan sahabat sepelayanan. Mereka akan berbagi kesaksian di sana. Dalam cinta kasih sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kalau begitu, bagaimana kita sekarang ketika berjumpa dengan sahabat pelayanan? Saling berbagi cerita. Saling berbagi kesaksian, saling menopang, saling menolong. Kalau ada sahabat pelayanan satu jatuh, tugas kita adalah menolong dia bangkit di dalam nama Tuhan. Bukan pergi ke omong tambah sendiri. Bukan menghancurkan tambah sendiri. Hubungan kita jadi buruk, saya kira ini penting sekali.
Kadang-kadang kita tidak elok. Banyak orang kemudian dalam kesaksiannya, dia justru membawa orang datang kepada dirinya, tidak kepada Tuhan. Membawa jemaat datang kepada gerejanya dan bukan kepada Tuhan. Bahkan kemudian ambil dari jemaat-jemaat yang lain itu untuk datang kepada diri. Kita mesti belajar. Tadi-tadinya mereka itu berseberangan. Tadi-tadinya mereka bermusuhan. Setelah diselamatkan, mereka menjadi sahabat. Mereka menjadi saudara. Beda dengan kita. Dulu masih sekolah teologi kita bersahabat. Sekarang ketika jadi pelayan kita bermusuhan. Ada yang salah dalam hidup kita. Dulu sebelum ada jabatan kita bersahabat. Sekarang ketika ada jabatan kita bermusuhan. Apa sih yang salah? Karena mungkin masih terlalu banyak hal itu berpusat kepada diri kita. Mungkin masih banyak hal berpusat pada diri kita. Perjumpaan teman-teman ini, sepelayanan ini, kadang-kadang perjumpaan yang menyolok sekali. Ada kelompok-kelompok satu dan kelompok yang lain. Tidak salah kalau ada kelompok-kelompok itu. Yang menarik itu kalau kelompok-kelompok itu saling menjatuhkan. Berbeda pendapat tidak ada masalah. Tapi kita mesti satu di dalam Tuhan. Bahkan ketika kita berbeda dari segi doktrin gereja pun, mestinya kita dipersatukan dalam salib Kristus. Selama belum ada penyangkalan terhadap Kristus yang tersalib bagi kita, mestinya kita masih bisa satu. Tapi kalau kita tidak lagi bisa bersatu, ingat, iblis tahu kalau kita bersatu dia kalah. Karena itu dia berusaha untuk kita tidak bersatu. Bisa saja dia pakai hamba-hamba Tuhan untuk tidak bersatu. Berhati-hatilah. Lalu tempat yang terakhir, saudara. Paulus, dia pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tempat apa itu, saudara? Daerah-daerah Syria dan Kilikia itu sebenarnya dia daerah-daerah di Tarsus. Tempat kelahiran Paulus. Dia kembali ke kampung halaman. Dia akan berjumpa dengan teman-teman masa kecilnya. Mereka akan berjumpa sebagai teman-teman lama yang sekarang berjumpa. Tetapi dengan kehidupan yang baru. Perjumpaan dengan teman lama tapi dengan kehidupan yang baru. Tiap-tiap kita pasti punya sahabat lama, punya sahabat masa kecil. Coba renungkan perjumpaan kita. Kita akan bercerita dengan keseruan. Kita akan bercerita tentang masa kecil kita. Bahkan terlalu serius bercerita tentang keseruan masa kecil sampai lupa bercerita tentang Tuhan Yesus. Yang lebih parah lagi, saudara-saudara, ada banyak sahabat masa kecil yang tidak move on dengan masa lalunya, dengan masa kecilnya. Kalau masa kecil itu dia biasa perintah-perintah orang. Wah, sini. Sana. Terus ketika 20 tahun kemudian tidak berjumpa, sekarang ketemu, dia kira ini masih masa lalu. Dia kira ini masih masa kecil. Nah itu yang jadi masalah. Paulus segera akan berjumpa dengan teman-teman masa kecilnya. Tapi kemudian mereka akan bercerita tentang sebuah pengalaman dalam perjumpaan dengan Tuhan. Bukan saja bercerita tentang keseruan masa lalu. Tetapi bercerita tentang perjumpaan dengan Tuhan. Itu pun harus menjadi sebuah kisah yang seru. Saya ingat saya jadi pendeta. Setelah berkhotbah sekian lama dulu saya berani berkhotbah di muka orang tua saya. Di kampung halaman saya. Di hadapan orang tua. Kenapa? Mereka tahu saya kecil sampai saya besar. Dari ujung kaki sampai ujung kepala mereka tahu. Dan sekarang saya betul-betul harus pastikan saya bukan lagi yang itu. Saya yang sekarang. Saya ingat bahwa ketika saya punya kakak yang pertama meninggal kecelakaan. Saya tahu bahwa bapak terpukul sekali. Kami berbicara. Saya yang kubur kakak saya. Kami bercerita dan saya bilang begini. Papa, saya ini bapak pun anak. Di dalam saya pun tubuh mengalir bapak pun darah. Jadi bapak ngomong apa? Saya dengar. Tapi 3 jam ke depan ini saya akan memimpin ibadah pemakaman ini.
Bapak mesti mendengar saya. Karena saya ini pendeta. Saya ini hamba Tuhan. Bapak mesti dengar saya. Beliau setuju. Masa kecil itu tetap ada dan terkenal. Tetapi sekarang kita berjumpa di sebuah masa depan dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Nah itu luar biasa. Saudara lihat sekarang. Pertobatan. Perenungan. Saksi. Perjumpaan dengan sahabat pelayanan. Perjumpaan dengan masa kecil, teman masa kecil. Dengan kehidupan yang baru. Kita di mana ini? Apa yang bisa kita buat sekarang? Renungkan kembali pertobatan itu. Tahu kita ada di mana. Pertobatan. Perenungan. Menjadi saksi. Perjumpaan dengan sahabat-sahabat pelayanan. Dan yang terakhir. Berjumpa dengan sahabat masa kecil. Tapi dalam kehidupan yang baru. Roh Kudus menolong kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami. Terima kasih Engkau mengajarkan kepada kami hal-hal yang luar biasa. Supaya kami dapat mengukur pertobatan kami. Sudah sejauh mana. Terima kasih Engkau dahsyat buat kami. Sentuh hati kami Tuhan, jamah hidup kami semua. Supaya kami mulai membangun hidup ini. Kalau kami sebut bahwa kami saksi-saksimu, kami memang sudah bertobat. Perubahan cara berpikir. Dan kemudian membentuk perilaku kami. Terima kasih banyak. Diberkatilah semua yang mendengarkan firman ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.